kuliah, salah satu dosen aku tuh pernah ngomong kayak kalian ini nggak sih, setuju nggak sama statement kayak lulus itu di waktu yang tepat? Terus ada beberapa teman aku tuh kayak setuju pak kayak gitu-gitu. Terus dosen aku tuh ngejelasin kalau misalnya lulus di waktu yang tepat itu salah. Kenapa? Karena si masa kampus itu kan 4 tahun ya, 8 semester kan. Nah kalau misalnya yang nggak bisa 8 semester itu, yang dimaklumin itu misalnya dia hamil misalnya ya, ibu hamil kayak dia ada lahiran dulu nih misalnya, dia ada lahiran dulu nih segala macam, jadi dia nggak bisa tepat waktu nih 4 tahun. Maksudnya kayak gitu-gitu tuh ada alasannya gitu loh, ada faktornya gitu. Jadi kalau misalnya lo nggak bisa lulus tepat waktu tapi karena lo malas, lo apa segala macam, itu bukan karena lo kayak nggak, gue mau lulus di waktu yang tepat, nggak kayak gitu, itu pembelaan ya nggak gitu. Podcastnya anak kosan, obrolan santai bareng anak kosan. Halo guys, jadi sekarang tamunya masih sama Kak Alista lagi ya. Cuman di episode sebelumnya tuh dia kan nyeritain tentang bisnis sambil kuliah gitu kan. Nah sekarang Kak Alista ini tuh bakal cerita tentang perkuliahannya gimana sih cara cepat lulus segala macam, gak terkendala oleh apapun gitu. Karena ini juga inspiratif sih buat kalian, dicontoh ya, jangan sama kayak Lajuardi Mani. Lajuardi kita dodol. Oke, gimana nih? Lis, kamu kan kuliah tuh berapa semester sih tadi? 6 semester? 6 semester dari. Nah, kok bisa sih kok kayak, soalnya aku ada di temen yang sekarang udah semester 9. Dia masih bisa Anda juga? Tapi kok kamu di 6 semester tuh udah bisa di banyaknya kegiatan, terus tiba-tiba bisa secepat itu, nggak secepat itu sih, tapi minimal cepat lah, itu termasuk cepat sih. Itu gimana Lis buat lo manajemen waktu, buat lo gimana buat ngejilat dosen gitu-gitunya ada? Enggak ya? Gimana cerita dong. Yang pertama, jangan sampai setiap semesternya itu ngulang, karena ngulang tuh bikin lama banget, bikin lama semester ya kan? Ya tapi kan kalau di kampus, beberapa kampus gitu kan mereka juga ngadain semester pendek. Ya, jadi kan nggak apa-apa sih, karena kan ngulang tuh ya. Iya, ngulang tuh kan masalahnya bukan karena mahasiswanya yang goblok gitu, tapi kadang goblok sih. Kadang ada beberapa dosen yang ngeribetin gitu ke mahasiswanya. Atau mungkin ada kegiatan di luar dari perkuliahan, kayak dia kerja. Ada yang karena kan ada yang juga yang bayar sendiri kan kuliahnya. Bentar, pertama aku mau nanya nih, kalian tim sepakat nggak sama yang katanya tuh lulus tuh bukan tepat waktu tapi di waktu yang tepat? Ya. Setuju atau enggak? Setuju. Kalau gue setuju. Setujunya kenapa? Gue nggak tahu ya, kalau misalnya gue pribadi kayak mungkin kalau karena gue ngeliat diri gue sendiri tuh kayak nggak cukup untuk belajar, bahwa kalau misalnya dengan jangka waktu gue 7 semester gitu ya, kadang-kadang yang disayangkan gitu, beberapa temen gue kalau misalnya gue kan ilmu komunikasi, terus temen gue sesimpel, karena dia lulusan ilmu komunikasi, sesimpel gue bilang, gue nanya definisi ilmu komunikasi itu apa sih gitu, dan itu kayak di saat itu gue semester 7, maksudnya dia nggak ada jawaban gitu, dan bahkan malah kayak iya ya anjir, kayak gue juga nggak tahu lagi apa ya definisi ilmu komunikasi segala macam yang gitunya loh. Jadi kayak menurut gue di waktu yang tepat tuh, kalau lu udah benar-benar lu sebagai sarjana ilmu komunikasi ya lu mendalami. Ketika lu udah paham penuh tentang apa itu ilmu komunikasi, itu berarti udah tuh lulus di waktu yang tepat tuh. Enggak, belum tentu lulus juga sih. Emang anjing. Belum tentu lulus juga. Kalau boleh kenapa?
Kenapa apa? Nggak setuju sama statement itu. Ya enggak lah anjir, ngabisin uang, males banget jadi donatur kampus kan. Terlalu lama kampus tuh nggak enak juga. Berarti lulus di waktu yang tepat itu salah. 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 Oke. Lulus di waktu. Bener. Tepat lulus. Tepat waktu. Tepat waktu, lulus tepat waktu itu adalah yang benar. Sesuai prosedur aja, dapat semester nggak usah pengen dikurang-kurangin jadi 6 semester segala macam. Iya Kan? Heeh. Sesuai Iya, prosedur benar. aja gitu. Oke, soalnya waktu aku kuliah, salah satu dosen aku tuh pernah ngomong kayak kalian ini nggak sih setuju nggak sama statement kayak lulus itu di waktu yang tepat. Terus ada beberapa teman aku tuh yang kayak setuju pak kayak gitu-gitu. Terus dosen aku tuh ngejelasin kalau misalnya lulus di waktu yang tepat itu salah. Kenapa? Karena si masa kampus itu kan 4 tahun ya, 8 semester kan. Nah kalau misalnya yang nggak bisa 8 semester itu, yang dimaklumin itu misalnya dia hamil misalnya ya, ibu hamil kayak dia ada lahiran dulu nih misalnya, dia ada lahiran dulu nih segala macam, jadi dia nggak bisa tepat waktu nih 4 tahun. Maksudnya kayak gitu-gitu tuh ada alasannya gitu loh, ada faktornya gitu. Jadi kalau misalnya lo nggak bisa lulus tepat waktu tapi karena lo malas, lo apa segala macam, itu bukan karena lo kayak nggak gue mau lulus di waktu yang tepat, nggak kayak gitu, itu pembelaan. Ya nggak Barusan dari gue kayak gitu. Jadi ya berusaha aja buat lulus tepat waktu gitu. Dari situ gue udah nggak mau ya, kayak nggak mau ngulang setiap semesternya, nggak mau ngulang. Bahkan waktu itu gue pernah nangis gara-gara IPK gue turunnya jauh gitu, itu turunnya jauh kayak kenapa bisa gitu. Terus dari situ juga stres, takutnya tuh kayak aduh ngulang nggak ya kayak gitu. Terus akhirnya setelah situ abis IPK turun itu tuh mulailah kayak wah nggak bisa nih ngerjain tugasnya mepet deadline tuh nggak bisa. Jadi kayak ya udah setiap kayak dikasih tugas nih abis kelas langsung kerjain, pulangnya langsung kerjain. Pulang kampus langsung nugas. Iya, langsung nugas. Anjir. Soalnya nggak mau ngulang. Pengangguran. Oh ini bisnis Dia punya bisnis belum enggak anjing. Soalnya kayak nggak mau ngulang kan, nggak mau ngulang. Terus kayak nggak pengen lama-lama lah gitu. Jadi kalau misalnya nih berapa SKS, terus kayak ini masih ada hari yang kosong tahu kayak gitu. Ya udah ngambil aja deh SKS-nya. Oh, Jadi di semester berikutnya tuh kayak lebih ringan kan. iya. Ambil matkul atas gitu. Iya, ambil matkul atas. Jadi pas semester depan tuh kayak udah oke, rada nyantai kayak gitu. Jadi kamu itu ya salah satu alasan lulus cepat tuh karena ngambil matkul atas ya. Gabut nggak sih? Maksudnya ya udah sibuk sekarang, nanti pas semester depannya nyantai, nggak apa-apa ngambil. Jadi termasuk yang ambis nggak sih orangnya? Nggak terlalu juga. Walaupun IPK turun dikit nangis ya. Berarti pipi dong. Cengeng. Enggak. Lo ambis nggak sih kalau kayak gitu? Iya tapi Iya, ada malesnya nggak lah salah. gitu. Ada malesnya juga lah, nggak yang kayak Kutu buku. Baku. kayak buku kayak harus belajar gitu, enggak. Ada malesnya juga, yang penting kayak ya tugas kelar lah udah, itu minimal kayak gitu. Terus kita harus selalu kalau misalnya udah mulai skripsian nih, harus selalu jalanin komunikasi yang baik, hubungan yang baik sama dosen pembimbing. Ngejilat. Nggak ngejar. Enggak. Kebetulan pembimbing aku tuh soalnya masya Allah, Pono nonton ya, Pono I love you so much. Itu tuh baik banget karena ngebimbing banget. Kalau misalnya nggak bisa ketemu, oke kita zoom sampai jam 3 subuh gue masih nge-zoom. Iya, karena sambil waktu pas bulan puasa. Bulan puasa sampai sahur. Karena dia tuh waktu itu ceritain gini. Mau tahu kan? Bimbingan lah. Bimbingan ya hari ini gitu kan. Terus kayak nggak mau di kampus maunya di kafe aja biar nyantai gitu kan. Gue nggak bisa, gue yang ngecek kan, bapak aku nggak bisa nih datang segala macam, boleh nggak zoom? Oke boleh Alis, tapi abis yang offline
Jadi yang offline tuh pada cowok-cowok gitu hujan gede, terus dia pulangnya malam. Dia baru nyampe rumah kayak jam 11 gitu, dia ngabarin di grup kan, baru sampai rumah segala macam. Terus kayak bapak kita bimbingannya mau sekarang atau besok karena udah malam banget kan. Terus kata dia kayak nggak apa-apa nih, ayo gas katanya gitu. Shit, smart Terus jam 11 dia mandi dulu segala macam, jam 12 lah kita baru mulai, jam 12 setengah satu lah baru mulai. Sih udah kita nge-zoom, terus kita ngegarap bareng kayak gitu-gitu. Terus Itu Alis doang nge-zoom bareng gitu. Oh. Alis doang kayak nge-zoom bareng. Tapi nggak Alis doang, maksudnya kayak orang lain juga pernah kayak gitu. Terus teman bimbingan aku juga pernah. Berhubung dia datang, Alis nggak bisa datang, Alis doang nggak bisa datang. Jadi kayak kita nge-zoom sampai mau sahur, baru kayak udah deh besok lagi pak gitu. Oke. Anjir, tapi itu dosen baik banget, langka banget anjir. Oh no, kau nikom kamu. Di kita ada nggak sih? Di? Pohon kayak Ada. Oh ada, di kita ada dosen kayak gitu. Ada. Ada. Bunda. baik Oh, kayak benar. gitu, Benar, makanya benar. nggak masuk unikom. Iya. Iya. Itu dikat aja, itu dikat unikomnya apa? Enggak lah. biar. Di podcast ini nggak ada kata. Tapi Bunda juga gitu, Bunda perfect sih. Maksudnya Bunda jadi pembimbing. Waktu kemarin tuh bimbingan PKL segala macam, Bunda the best. Walaupun lo diomelin beberapa Karena itu kesalahan sendiri kan, Iya, kesalahan iya. gua. Oh, bunda tuh ngomel karena berarti mahasiswanya yang goblok gitu. Iya. Emang tolol. Tapi berarti kamu hoki banget ya. Hoki dapat banget. dosen pembimbing kayak gitu kan. Karena rajin juga lah. Iya, jadi hokinya dibarengin sama rajin dia. Iya sih. Jadi dosen pembimbingnya juga semangat juga ngeliat mahasiswinya yang rajin juga kan. Oh iya sih. Soalnya kalau misalnya dianya males juga kayaknya Pak Ono juga udah males-malesan nggak sih? Tapi ada anak satu bimbingan Pak Ono, teman aku, dia tuh males banget sampai sekarang dia belum lulus. Dia males banget. Tapi Pak Ono tuh yang kayak di grup kayak, ayo ini kapan kita bimbingan, kayak gitu-gitu. Dia Oh, kayak tetep sambil dia ya? nge-chat gitu kayak, ayo kita bimbingan kayak gitu. Itu memang baik banget. Iya, itu baik banget. Dia yang nggak lulus namanya siapa? Rajulardi. Dennis Rajulardi bukan? Bukan. Oh bukan. Gue mulu anjing. Ya kan gua nggak tahu. Lu juga belum lulus. Ya kan gua nggak tahu di. Emang nama Rajulardi cuma lo doang? Iya, enggak sih. Enggak kan? Bukan Rajulardi. Bukan. Namanya. Bukan. Berarti ya kalau misalkan kita udah masuk fase skripsi, kita tuh harus sering konsultasi sama dosen. Ya, aktif lah ya. Harus aktif gitu ya. Jangan dosen duluan yang nyari kita, tapi kita yang harus terusan gitu. Betul. Iya dong. Terus kalau bimbingan nih, Hmm. kan ada juga yang beberapa dosen yang kayak nggak ngegarap bareng gitu loh. Jadi dia Iya. cuma kayak kamu tahu sih ini kayak gitu kan. Hmm. Itu tuh lain jangan ngedrop. Kalau misalnya dianya kayak kamu tuh gimana sih ini, pokoknya harusnya gini gitu, jangan ngedrop. Misalnya kayak ya udah lo konsul aja sama yang lain, sama temen-temen yang udah lebih Mental juga diperlukan berarti. Terus jadi pas lo ketemu lagi tuh udah ada bayangan lagi gitu, udah yang dikasihin tuh udah bukan kayak progresnya banyak gitu loh, nggak yang sedikit. Oh jadi kita si dosen tinggal koreksi. Ini salah ini, Karena ini sampai salah. kan ada juga beberapa dosen yang kayak susah ditemuin kayak gitu-gitu kan, susah ditemuin segala macem. Jadi pas kalinya ketemu tuh mending progresnya banyak daripada sedikit-sedikit. Dan aja ntar lagi lama lagi susah lagi ngasih. Nyebelin ya. Iya nyebelin kan. Dikira kalau Gitu. si Alis tadi mau ngasih tips ngasih taunya kalau dapat dosen pembimbing yang nyebelin di spam fuck you aja. Enggak dong. Astagfirullahaladzim. Tetap dosen gitu-gitu juga tetap dosen kan. Betul. Iya. Keren Wis. Ini sih kamu keren banget sih, maksudnya bisa kuliah lulusnya cepat, punya bisnis yang autopilot, terus udah mau mulai Sih perfect ya. bisnis lagi. Masya Allah. Perfect. Orang tua kamu Duit pasti banyak. banget ya sih, Amin, banget amin, ya sih sama kamu. Amin. Duit banyak. Iya. Gak Amin, minjemin dong, amin. minus sih gitu dong, gak minjemin temen-temennya aja. Minus. Enggak. Karena temennya nggak mau minjemin gue lagi. Kamu ngapain minjem gua kan udah banyak. Iya apa sih? Iya. Kenapa jadi kayak gitu? Ya udah deh, kamu ini enggak sih, coba dong terakhir kasih pesan
pesan aja dong ke teman-teman. Tapi ini iya soal perkuliahan lah. Iya soal perkuliahan. Biar mereka tuh nggak males-malesan, terus biar mereka bisa lulus cepet kayak kamu kan. Karena kan inspiratif banget tuh. Iya. Termasuk kita juga nih, siapa tahu ini juga Oke. buat kita. Guys. Supaya masuk gitu. Oke. Sudah. Guys, ingat ya, kuliah itu mahal, umur itu terus berjalan. Amin. Anjir. Jadi sisihin rasa malas kalian, mager kalian, cepet kayak gue pengen lulus cepet kayak gitu. Dengerin. Gue pengen lulus cepet, kuliah mahal, kasihan orang tua, pengen buru-buru ngasilin duit, kayak gitu aja sih. Jangan males-males lah. Ngapain capek jadi donatur kampus tuh? Betah amat. Lu kayak ngomongin, jadi kayak ngomelin kita. Kan pesan buat teman-teman. Maaf ya guys, kuliah itu mahal, waktu kalian terus bertambah, jadi cepet pengen lulus aja, cepet kerjain, Iya. terus tahan mental, Betul, jangan cepet drop mentalnya, betul. kejar terus dosen pembimbing, jangan cuma karena dosen pembimbing nyebelin, dosen pembimbingnya Langsung nyerah. susah, terus kayak jadi langsung down, langsung nyerah, nggak mau gue ngerjain skripsi. Dengerin ya. Pikir. Ya, Pikir, jangan Bang. kepikiran Surya pikir joki. Surya. Menyebut nama. Gak apa-apa aja. Jangan kepikiran joki guys, jangan kepikiran joki. Buat apa mahal-mahal orang tua bayarin kuliah Bener, lo bener. kalau misalnya ujungnya joki. Iya benar. Enggak banget joki, enggak banget. Iya. Itu menentukan kualitas diri lo juga sih Betul, kalau betul, misalnya betul. joki. Info joki blender. Yaudah Oke. mungkin segitu aja ya cerita inspiratif dari Alista. Terus tadi juga ada pesan-pesan dari Alista yang bagus banget Buat lo juga yang masih contohnya. kuliah-kuliah nih. Cepat lulus, jangan Iya. pisahin orang tua mulu anjing. Cepet lah, udahlah. Ya cepet lah, Cepet jadi pengangguran. cepet lah. Yaudah sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dadah. Ayo, bye. Makasih ya Alista. Oh masih ngomong Adista, bukan selesai video juga? Kan itu nanti masih ada. Ada lagi sekarang?